Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelum kita mulai belajar, kita biasakan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Lulu Awaliyah. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama adalah pengertian teks, ciri-ciri teks, serta struktur dan contoh teks eksplanasi. Di bab teks eksplanasi ini, babnya berjudul Proses Fenomena Alam dalam Teks Eksplanasi. Tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah pembelajaran ini, kalian akan mampu menjelaskan pengertian teks eksplanasi, menjelaskan ciri-ciri teks eksplanasi, dan menjelaskan struktur teks eksplanasi. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar kata teks eksplanasi? Nah, Ibu akan memberitahukan apa itu teks eksplanasi sebagai berikut. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan peristiwa yang terjadi di alam. Apa sih tujuan dari penulisan teks eksplanasi? Pastinya mempunyai tujuan, yaitu menjelaskan proses terjadinya sesuatu yang terjadi secara ilmiah. Nah, pasti kalian akan bertanya-tanya kan, bagaimana ciri-ciri teks eksplanasi? Ada 3 ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama adalah teks eksplanasi memberikan informasi yang didasarkan pada fakta dan fenomena. Yang kedua, teks eksplanasi itu berdasarkan ilmu yang bersifat ilmuwan dan keilmuan. Yang ketiga, isi teks itu berupa pemaparan peristiwa yang terjadi di alam ataupun peristiwa-peristiwa sosial. Teks eksplanasi itu membahas tentang fenomena. Ada 2 fenomena yang dibahas dalam teks eksplanasi. Yang pertama adalah fenomena alam. Yang kedua adalah fenomena sosial. Jadi kedua fenomena ini, ya, baik alam maupun sosial, adalah pokok pembahasan dalam teks eksplanasi. Setelah kalian memahami apa yang dibahas dalam teks eksplanasi, dan kalian juga memahami apa itu fenomena alam dan fenomena sosial, Ibu akan memberikan contoh apa saja peristiwa yang termasuk fenomena alam. Fenomena alam itu contohnya peristiwa gunung meletus, kemarau, banjir, dan gerhana. Sedangkan untuk fenomena sosial itu adalah kejadian alam yang bisa kita amati yang berhubungan dengan keluarga ataupun lingkungan sekitar. Contohnya adalah kepadatan penduduk, mudik atau pulang kampung, aksi demonstrasi, dan sampah yang menumpuk baik yang kita temukan di jalan ataupun di laut dan di sungai. Nah, kalian sudah memahami kan apa itu teks eksplanasi? Lalu apa saja yang dibahas dalam teks eksplanasi? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan struktur teks eksplanasi. Ada 3 bagian dalam struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah bagian pernyataan umum. Pernyataan umum ini adalah pernyataan umum atas suatu topik. Lalu yang kedua adalah deretan penjelas. Deretan penjelas ini merupakan penjabaran mengapa peristiwa tersebut sampai terjadi. Yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi ini adalah intisari atau simpulan dari fenomena yang dibahas pada bagian pertama dan kedua. Setelah struktur yang tadi Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan contoh bagaimana teks eksplanasi. Di sini ada 3 paragraf yang sudah sesuai dengan strukturnya. Yang pertama adalah paragraf pernyataan umum. Teks eksplanasi ini berjudul Gerhana Bulan. Pada bagian pertama ini adalah bagian struktur pernyataan umum. Pernyataan umum itu merupakan pernyataan atas suatu topik atau inti cerita. Disinilah masalah yang dibahas
dalam penulisan teks eksplanasi. Bagian yang kedua atau paragraf kedua adalah deretan penjelas. Deretan penjelas ini isinya adalah penjabaran proses mengapa peristiwa itu terjadi. Ini disampaikan dalam paragraf kedua dalam teks eksplanasi. Sedangkan yang ketiga atau penutup adalah interpretasi. Bagian ini menjelaskan intisari atau simpulan dari fenomena yang dibahas. Jadi ada 3 struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya selesailah video pembelajaran pembahasan awal tentang teks eksplanasi. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai bertemu kembali dalam video pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Lulu Awaliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.